Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karena Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh. Karena kalau bukan film Asia bukan Karamel Popcorn. Kalau bukan film Asia juga bukan Karamel Popcorn. Cuy. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Didn't One Met Me tahun 2021. Cuy. Film baru ini ya. Mantap nih dah. Film yang berdurasi tayang 1 jam 58 menit ini rilis pada tanggal 23 Maret tahun 2021 dan dibintangi oleh mbak rambut pendek berkulit putih bermata lebar, yaitu Mbak Hitomi Honda. Cuy. Mbak baru ini ya. Mantap nih dah. Berkisah tentang seorang wanita yang baru menikah dengan rekan kerja seangkatan yang terpaksa harus mengundurkan diri karena terhalang oleh aturan perusahaan. Raja pantun nih gue nih. Di saat ia menjadi seorang istri dan mengurus keadaan rumah tangga, sang senior di pekerjaan malah mempunyai niat yang tidak baik kepada dirinya karena tidak terima cintanya bertepuk sebelah tangan. Apakah yang akan terjadi kepada wanita ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung ya kita gas ke pembahasannya cuy. Kemencang song melekap ke sale kine le yang le kimi dai lemnya musak le miyong le ne yang le ne dai. Sui. 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 Aduh capek cu. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan kewajiban ibu rumah tangga dengan lap-lap kaca sambil senyum-senyum manja. Raja pantun nih gua nih. Mbak gigi kelinci rambut pendek ketawa bernama Hitomi Honda. Raja pantun nih gua nih. Mbak Hitomi diceritakan adalah seorang wanita yang baru dipersunting menjadi istri oleh rekan kerjanya sendiri yang sekarang sudah sah menjadi sang suami. Raja pantun nih gua nih. Saat Mbak Hitomi selesai mandi, terdengar sang suami menelpon dan bilang kalau ia lupa dokumen penting dan minta tolong ke Mbak Hitomi untuk mengantarkannya. Setelah sudah sampai di kantor yang juga bekas tempat kerjanya dulu, datanglah sang suami yang diceritakan bernama Jun yang mempunyai rambut anak band zaman dulu. Setelah Jun anak band berterima kasih, terlihat ada seorang laki-laki datang menghampiri yang membuat mood Mbah Hitomi berubah menjadi murung. Mas-mas kacamata gemar jadi obat nyamuk diceritakan bernama Oda. Dalam hati Mbah Hitomi bercerita kalau ia kesal dengan Oda senior Jun suaminya karena Oda adalah seorang pria yang sombong, omongan tinggi, gak tahu diri, suka merendahkan dan punya niat ada udang di balik batu. Benar saja, di siang hari itu Oda Marasenggan malah merayu Mbah Hitomi di depan Jun suaminya dan menjelek-jelekan Jun rambut anak band zaman dulu. Sekilas terlintas flashback masa lalu saat Jun selalu membantu pekerjaan dan mengajak Mbah Hitomi untuk pergi menonton film ke bioskop. Mas Oda selalu datang mengganggu, mengajak untuk minum-minum alkohol dan marah-marah ke waiter setempat hanya karena masalah sepele. Dengan sikap arogan dan selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain, hal itu pun membuat Mbah Hitomi sedikit kesal dan tidak suka kepada Mas Oda Marasenggan nama jurusnya Erosenin dan Nanadaime. Malamnya, saat Mbah Hitomi menunggu Jun yang tak pulang meski sudah larut malam, datanglah sang suami dengan keadaan mabuk berat yang diantar Mas Oda yang langsung nyeleweng masuk bilang pengen menginap dan tidur di sana. Melihat sang suami mau iya-iya aja diapain sang senior dan tidak berani untuk melawan, Mbah Hitomi pun marah dan bilang orang seperti Mas Oda tidak boleh dibiarkan seenaknya begitu saja. Besoknya, saat sang suami sudah pergi ke kantor untuk bekerja, datanglah Oda Marasenggan yang membolos dari kantor karena ingin menemui Mbah Hitomi dengan alasan ada barangnya yang ketinggalan.
Ditanya barang apa yang ketinggalan ngejawab bingung. Disuruh pergi nggak mau, nyari-nyari alasan pembicaraan. Langsung saja, Odama Rasengan malah mendekat dan bilang kalau Mbah Hitomi dari dulu pasti menyukainya. Dan langsung let's go cangkul-cangkul gergaji paksa. Apa ini? Dengan bermodalkan foto dan video dokumentasi, Mbah Hitomi pun terpaksa harus menuruti keinginan mas-mas Odama Rasengan yang memintanya melakukan latihan jutsu di berbagai tempat. Berhubung sudah keseringan berlatih jutsu di Gunung Byoboku, Mbah Hitomi yang geli-geli, ia pun akhirnya mulai merasakan gimana kuatnya cakra ular manda Kochiyose Orochimaru. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbah Hitomi yang akhirnya malah ketagihan dan mulai mengajak latihan jutsu lebih dulu. Dan Mas Jun yang sampai sekarang masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Cuy. Apa ini? Aduh. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film JUL Strip 505 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih belajar dari Nana Daime ya. Ada banyak orang di luar sana yang hanya bisa mementingkan kemauan dan memaksakan kehendaknya sebagai manusia yang bersikap seenaknya kepada manusia yang lain. Kita sebagai laki-laki atau kepala rumah tangga, sudah sewajarnya kalau kita berkewajiban untuk melindungi sang istri tercinta dari orang-orang yang mempunyai niat buruk kepada rumah tangga kita. Cuy. Mantap nih gue nih. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk bulan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.